Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel kami, Firdaus Water Treatment. Kebetulan pada sore ini saya berjumpa dengan Pak siapa? Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz dari pesantren Pondok Pesantren Al Muhtari Cimandi, Bogor. Bogor ya. Kita akan berdialog langsung dengan klien kita atau konsumen kita untuk pengembangan dari konsumsi untuk air minum, bagaimana kita bisa menyiapkan minimal untuk internal ya. Maksimal kita nanti belajar bisnis. Kita ikuti langkah pertama barusan sudah kita lihat ya, bahwasanya posisi tempat di apa namanya itu di barusan kita lihat posisi yang di belakang untuk jangka panjang lah, silakan di sana. Cuma di sini jangan terlalu dekat WC ya, itu tidak disarankan posisi. Kemudian menata yang perlu kita bicarakan sekarang itu bagaimana kita memanfaatkan tempat yang ada tidak terlalu besar untuk biaya ke sipil, tapi kita justru bisa mengoptimalkan kualitas dan meminimalkan biaya ya. Untuk tempat yang barusan di sana itu kalau satu mesin kayaknya masih bisa ya, mesin cup ya, dengan konsekuensi nanti ruangan di sini masih digunakan kayak apa namanya itu untuk filtrasinya. Nanti setelah filter ini kalau ingin RO ditarik lagi oleh mesin, nanti setelah hasilnya ditransfer ke sana. Iya. Jadi si posisi tempat ini yang di luar untuk mesin-mesinnya ya. Iya. Nanti kalau ini memungkinkan ditutup, silakan ditutup. Iya, nanti setelah jadi ini transfer ke sana, jadi sana tuh buat transfer doang saja. Untuk betul nggak? filling. Nah, sehingga kalau keputusan nanti ada dua mesin kayak cup dan botol bisa. Itu hanya program pertama ya, karena kita juga datang ke sini bukan ngomong tinggi tapi tidak namanya itu logis, kemudian tidak tepat sasaran dan tidak menjawab solusi. Betul nggak Pak ya? Nah, itu satu. Kedua, mungkin saya akan arahkan pertanyaan Bapak ke arah mau dimulai kemasan cup dulu atau langsung botol ya. Nah, kalau langsung botol sesuai dengan arahan saya di by phone ya, itu sudah dikeprediksi ya. Kalau kita bermain cup itu posisinya itu dia cepat laku karena murah. Tapi di sisi lain HPP modal dengan jual itu minim sekali selisihnya. Nah, ini sering saya sampaikan ke para orang yang berminat ingin bisnis. Jadi saya tidak mengemaskan semangat, justru saya menyampaikan ini untuk kita semangat itu kita atur. Kalau semangat kita tidak atur, kayak tenaga kita di porsi di awal, nanti semangat kita akan down ya, betul nggak? Jadi setelah itu diatur terus menyala. Jangan sampai sekolah pagi semua, wah nih pas siang langsung lemes. Karena apa? Terlalu porsi ya semangatnya, istilahnya konstan lah. Nah, artinya keinginan, kemudian cita-cita menjadi suatu pebisnis, apalagi di sini notabene pesantren, dan ini akan saya sampaikan ya sesuai dengan di telepon, bahwasanya untuk pebisnis pemula baik yaitu yayasan maupun pesantren, silakan optimalkan satu di mesin, optimalkan pengetahuan bagaimana menata. Nanti notabene semua yang kita akan arahkan nanti menuju ke arah bisnis. Ya kan, bisnis yang bisa menyuplai di keluar. Nah, mungkin kalau kondisi sekarang ini kan kayak pengajian, kayak ada tamu. Kalau kita punya produk dan memang produk itu sudah berkualitas setara air berenergi, air ya bisa namanya tuh terapi, inilah yang membuat
bukan hanya kita minum, tapi bagaimana kita dari minum itu ada kontribusi Iya, untuk ke kesehatan. tubuh itu, ada namanya side effect. Jadi jangan sampai kita salah persepsi ya, bahwa minum bukan sebagai obat kayak gini minum. Tapi bagaimana minum itu, kriteria minum atau air minum yang bagaimana, mungkin pertanyaannya ya, yang membuat tubuh itu sehat. Itu yang mungkin perlu dipahami ya. Nah, selain air itu tidak terkontaminasi oleh unsur zat yang berlebihan, dia harus kandungannya tinggi oksigennya. Kemudian selain kandungannya tinggi, dia harus molekul yang ada di dalam air itu heksagonal. Nah, heksagonal itu apa? Saya akan jelaskan. Heksagonal itu gini. Ketika air itu diproses oleh filtrasi, di proses osmosis, itu air dalam kondisi pentagonal. Pentagonal itu lawan dari heksagonal. Struktur molekulnya acak-acakan. Nah, ketika dia masuk mesin yang ketat itu RO dan masuk ke heksagonal, nah heksagonal itu isinya tidak jauh dari batuan, bioseramik, bioenergi, infrared, mungkin alkali, mungkin juga pH balancing, silakan dimasukin. Nah di sini air yang sudah kaya oksigen masuk ke dalam batuan tersebut, dia si molekul air itu terpecah karena ada infrared itu. Molekul batuan itu terpecah menjadi bagian terkecil, disebutnya kluster. Kluster ini sudah terpecah kecil, dia membentuk satu kesatuan. Nah, nanti disebutnya tuh heksa. Nah, itu namanya dari bagian kluster menyatu. Nah, kluster ini kuat. Nah, sehingga pertanyaannya, kenapa air itu setelah menjadi heksagonal kok bisa menjadi terapi? Mungkin itu ya yang akan menjadi pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Posisi air itu karena heksagonal itu ada dua pandangan ya. Ada dua pandangan, satu pandangan menurut teknologi. Ada satu pandangan doa ya. Orang yang suka berdoa, yang suka ngaji, membacakan ke dalam suatu makanan atau minum ini, air akan dia menjadi rapih. Karena dengan bismillahirrahmanirrahim ya, minum jadi tenaga. Nah, ini ada, nanti bisa silakan buka di Penelitian dari jurnal Jepang ya. Ada ya. Ustadz Agim dengan insinyur dari Jepang ya. Mungkin pernah baca ya. Itu jadi saya hanya ngasih referensi aja buat bahwa ketika air itu dibilang dengan bahasa yang kasar, baik itu beda bereaksi. Makanya ketika di sini momennya pesantren, justru saya akan mengompori ini ustadznya biar semangat. Betul kan? Betul. Apa semangatnya? Satu gini, ketika punya namanya anak didik itu bukan hanya untuk pintar saja di sini tuh, dia harus kuat mental. Betul. Dia harus punya namanya punya visi misi. Dia punya namanya jiwa entrepreneur. Dia harus punya apa yang dia mau ingin. Nah, dengan adanya difasilitasi, dengan adanya sarana prasarana, itu kan buat latihan. Betul. Itu kan bisa menjadi namanya itu bagian yang menjadi kekuatan untuk apa? Edukasinya ada, mentalnya digojlok, realnya ada. Ayo coba langsung di lapangan dagang. Ayo coba. Kan dagang itu ada dengan bagian ngomong, ada yang bagian bawahnya orang, kan macam-macam kerja itu. Jadi nanti sesuai dengan porsi kemampuannya. Ada yang bagian ngomong, telemarketing, janjian. Ada orang yang jagonya bisa bawa mobil, jadi sopir bawa barangnya. Orang yang jago ngomong, bagian sales. Nanti levelnya sales sudah jago, bisa jadi marketing, bisa didik anak yang baru, bisa belajar ngomong bagaimana. Kan semua bertahap ya. Nah, saya datang ke sini justru selain menata,
justru inti poinnya mengompori ini. Mengompori selain di sini dengan juga dengan luar. Kenapa saya harus mengompori? Karena hidup itu harus saling mengompori yang kebaikan, bukan mengompori Anda keburukan orang itu tidak penting. Kalau mengompori kebaikan, kemudian lagi kebaikan itu ditiru dengan orang lain, inilah. Jadi kalau istilahnya sirkoh yang yang disebutnya itu beranak terus ya, yang lahirkan terus. Nah, poinnya yang kita dapat barusan apa? Tatkala kita punya sumber air bagus, tatkala kita punya sarana prasarana, punya santri, punya mustami, kesananya lagi nanti para jamaah yang latihan manasik itu loh. Ke sana lagi linknya itu Anda dengan travel. Betul. Nah, di sinilah peranan ketua di sini bangun brand. Brand ini silahkan dari Islam untuk kita. Betul nggak? Apa yang saya sampaikan di HP itu. Jadi kita jangan lemah. Kita jangan menganggap bahwa bikin masjid begini di jalan. Jangan. Tunjukkan kita mampu. Tunjukkan kita juga bisa bersaing kualitas. Asal dengan apa? Kita tahu dan kita mengikuti koridor. Betul nggak Pak ya? Oke, itu baru pemanasan nih. Silakan Bapak teman nanya. Pemanasan sudah cukup Pak ya? Silakan. Baik. Jadi berdasarkan ini amanat dari pimpinan pondok yang memang memberikan tugas ke saya Pak sebagai pengasuhan di sini, dan kebetulan kemarin juga kita sudah sempat memproduksi sabun. Oh iya. Ya, memproduksi sabun cuci piring. Ya, contohnya ada di bawah ini Pak. Kita sudah ikut lomba juga di Bandung ya dengan program OPOP ini, One Pesantren One Product dari Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, dan alhamdulillah kita lolos menjadi juara untuk OPOP ini dengan produk sabun cuci piring dan sabun cuci tangan. Terus agenda keduanya adalah ketika ini sudah berhasil dan sedang berjalan ini prosesnya untuk ke arah sabun cuci piring cuci tangan ini sudah sedang berjalan dalam tahap penjualan terus gitu. Nah, berikutnya ini ada amanat dari pimpinan pondok, coba mulai untuk membangun usaha di air minum tapi dalam kemasan atau AMDK. Ya, nah, kebetulan pimpinan pondok mempercayakan ke saya karena sebelumnya saya pernah di industri dan pernah mengelola itu juga Pak sedikit tentang air, menguji analisa aja, jadi bukan di tekniknya tetapi menguji analisa kandungan air. Beliau mempercayakan saya untuk coba bisa nggak kalau misalkan kita mulai juga untuk usaha air minum ini gitu, meskipun nanti bertahap gitu ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan di awal ya gitu. Nah, ini juga alhamdulillah dari Bapak udah survei tadi tempatnya, dan dari kami mungkin meminta masukan baiknya seperti apa nih untuk memulai usaha air minum dalam kemasan ini gitu, dengan dengan lokasi yang saat ini ada di sini ya. Mohon sarannya dan masukannya. Kita akan jawab dengan pertanyaan yang barusan ini, sesuatu yang istilahnya itu sangat baik ya, karena konsepnya mandiri itu, konsepnya maju itu, sukses itu pilihan. Kalau kitanya tidak ada kemauan, atau kitanya penakut, atau kitanya tidak yakin pada diri sendiri, atau kita tidak percaya kepada orang lain juga, itu nggak akan bisa jalan. Gitu kan? Karena saya sendiri juga sama, saya sendiri tidak merasa pintar. Justru saya akan bisa pintar ketika saya selalu banyak ketemu dengan orang. Ketika pertanyaan itu kan kayak nanya jawab, itu kadang-kadang keilmuan yang tidak saya kepikiran ada karena ada pertanyaan. Timbullah kayak semacam nggak tahu sipil bisa jauh sipil. Nah, disinilah disebutnya kita arahnya apa? Keberkahan.
keberkahan itu bukan ada di orang ranking 1 pintar, tidak. Betul nggak? Betul. Ada orang pintar tapi kok Gitu-gitu aja. kehidupannya begitu. Nah, kan kayak gitulah. Disinilah kita akan sama-sama ya. Kita bongkar loh, apa itu berkah. Nah, keberkahan ini satu, poinkan dalam semua aspek maupun itu kita lillahi ta'ala mardotilah. Wah, ini kayak ustaz ya, pintar ya. Betul. Tapi semua kan itu dulu. Kita ke arah sana. Ya, jadi kita niatkan lillahi ta'ala mardotilah biidnillah kan gitu ya. Jadi sesuatu kita harus lillahi ta'ala Allah ya. Jadi ibadah kan. Nah, tatkala tujuannya udah ke satu itu tidak akan nyimpang. Betul nggak? Konsep mau bikin merek ini silakan. Siapa pemiliknya silakan. Kemudian benahi, menata. Kemudian membenahi, menata, kemudian nanti mengembangkan. Jadi poinnya ketika ada keilmuan, ketika ayo kita berkahi gimana nih? Keberkahan kan kita itu yang kita cari. Jadi jangan terlalu ambisi kok langsung kok profit, ambisi ke arah yang ya kayak bisnis pure. Kita mulai konsepnya kita apa? Sarana prasarana kita pasti lihat. Untuk apa? Edukasi dulu pendidikan santri. Nanti pengembangan kesananya tatkala ini berkah. Allah mengizinkan ridhonya ada dapat, kemudian apa sih dapat? Itu enggak Pak? Betul. Kayak aja nanti. Tapi betul kan ya? Betul kan? Kalau niat pertamanya udah sinkron, insya Allah jalan terbuka. Amin. Kayak apa? Satu, siapa tahu dari YouTube ini ada dengan pesantren apa namanya silakan. Nah, di jalan apa? Di Jalan Raya Bogor, Ciawi, kilometer 17. Nah, jadi ini barangkali ya kita maaf saya tidak meminta, tapi ini hanya bahasanya di sini saya survei, di sini ada keinginan saya ingin bantu. Adapun nanti pendengar yang istilahnya mungkin subscriber atau bukan juga subscriber mendengar konten ini konten istilahnya itu ada suatu sumber bagus, ada wahana santri yang jumlahnya berapa? 470. Nah, ada lagi momen kayak pengajian, ada momen nanti kesana yang ibadah haji. Di sini semua orang tuh butuh yaitu ukhuwah Islamnya. Kalau hati kita merasa memiliki Islamiyah, ukhuwah Islamiyah mungkin akan terpanggil hatinya. Betul nggak? Kita kemana? Mau keluarin zakat kita? Pasti kan? Orang yang punya penghasilan, orang itu kemana saya tujukan? Nah ini barangkali ya, ini bukan, tapi saya spontan loh ya. Saya tidak mengekspor bahwa ini tolong Pak Pedus ngomong, enggak, saya spontanitas. Ini hanya spontanitas sehingga barangkali nanti nomor HP Bapak ini saya akan kasih lah. Kenapa? Saya tidak akan ada hitung-hitungan dengan Bapak. Ini hanya bahasanya spontanitas. Di sini ada pengembangan mau ke arah MDK yang buat namanya melayani atau memenuhi kebutuhan ya, minimal internal di sini dan mungkin pengaji maksimalnya nanti tahap keduanya akan istilahnya tuh di brand keluar. Nah ini juga barangkali dari siapa yang mungkin kenal dengan Bapak, silakan nanti saya kasih nomor WA-nya untuk saling memberikan namanya itu bersinergi, kolaborasi. Mau jadi agen silakan, nanti silakan. Sehingga kalau saya itu hanya namanya itu membantu saling mensinkronkan lah seperti itu. Ada pertanyaan baru silakan. Ya nanti mungkin Pak dengan fasilitas yang ada saat ini proses berikutnya mesin yang akan digunakan gitu nanti. Karena posisi yang ada sekarang dapat isi ulang dan posisi tempat itu agak terpisah. Nanti kita bantu posisinya satu begini. Si ruangan yang dapat isi ulang nanti tertutup biar debu tidak masuk. Nah, sehingga si mesin mesin filter itu kita tambahkan. Kemudian
ada tambahan kalau ingin RO desagonal ditambahkan. Nanti fungsi di sana hanya mentransfer tandon yang udah jadi dari sini. Ya, transfer. Nah, kayak gitulah. Jadi poin teknis tidak saya detail di sini. Karena nanti gini, kalau ini sudah terwujud, baru akan kita itikan ya, akan namanya tuh sampaikan ya, sampaikan. Ada pertanyaan lain silakan. Dari air proses ini kan biasanya dari air baku, lalu kan diproses apa ya? Ya. Diproses, biasanya kan air yang layak untuk dikemas, ada juga air yang air buangan atau air samping yang tidak digunakan, air reject itu. Nah, kualitas air reject itu kalau misalkan bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan sabun itu Pak, bisa digunakan nggak Pak ya di kampung gitu? Di sini proses untuk apa namanya, mungkin bagi yang baru mengenal proses air ini akan saya sampaikan ya, bahwa di penyaringan sistem filtrasi yaitu kayak deposisi ulang, dia itu input 5 keluar 5. Tapi kalau di ultrafiltrasi dia masuk 5, mungkin masuknya 4,5, setengahnya dia balik lagi ke air baku, itu ultrafiltrasi ya. Kalau RO masuk 5, dapat 2 atau 3, ada setengah reject. Nah, reject ini dipertanyakan apakah bisa menjadi olahan itu sabun. Biasanya yang namanya reject itu TDS akan berlipat ganda. Mungkin kalau awalnya 150 bisa jadi 300. Nah, pertanyaan saya mungkin tanyain ke orang yang ngerti di kimia, apakah TDS tinggi bisa menjadi bahan sabun? Karena yang saya tahu, yang penting kalau sabun itu musuhnya itu pH-nya rendah. Kalau pH-nya rendah, itu buihnya itu susah, betul nggak? Nah, itu yang saya tahu ya. Nah, cuma kalau di sini pH-nya sudah sekian, lulus di antara 6,5, itu tidak signifikan menurut saya. Yang menjadi signifikan itu pH. Yang saya tahu firman saya. Tapi untuk TDS tinggi, apakah kriterianya itu akan menjadi itu enggak? Sabun itu aja. Sebenarnya yang diharapkan dari bahan baku air sabun itu untuk sabun adalah air yang memang mineralnya dihilangkan. Kalau misalkan TDS-nya tinggi, berarti kan total dissolved solidnya tinggi, itu berarti mineral banyak gitu. Ya. Mungkin sepertinya tidak disarankan Pak gitu. Jadi memang kayaknya memang harus pakai air yang hasil juga RO. Jadi kayak banyak ya komponen yang awalnya dari air itu menjadi dominan. Contoh, saya pernah menangani untuk makanan bayi. Makanan bayi ketika air itu ada kadmiumnya tinggi, efek ke makanan yang sudah diproses di oven juga dia ada nilai yang tinggi, sehingga nanti dampaknya ke arah lifetime tidak lama. Atau bahasa gampangnya cepat basi lah, kadaluarsa lah. Itu bukan ini ya, bukan saya asbul ya, tapi pernah terjadi. Ketika saya tangani pakai soft standar, pakai resin kation, turun dan lulus, prosesnya ya bagus. Jadi si produknya jadi dapat namanya sertifikat lulus ya, untuk bisa dagang. Itu contoh untuk makanan bayi. Nah, ini kriteria ini yang tahu persis tuh bagi orang yang punya formula atau rumus untuk sabun itu. Dia pasti kan mempunyai kriteria pH-nya harus begini rendahnya, TDS segini ya, silakan. Nanti saya repot ke saya, ya, gitu. Jadi poin yang barusan saya kalau untuk teknik sudah saya simpulkan saja dulu. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Kalau cukup, saya akan simpulkan semua ini bahwa survei ini ke pesantren ini mudah-mudahan para subscribe atau para audien yang berminat di bisnis ini dan mungkin berminat ingin beramal menyisikan itu di pesantren ini, silakan ya. Nanti kalau itu saya akan kasih nomor HP karena di sini momennya betul bahwa
kondisinya ingin mengupgrade dari DP susulan ke arah pabrikasi. Tapi awalnya kita belajar dulu, menata dulu ke arah nanti botol, pakai teknologinya ditambah dengan reverse osmosis. Nanti biayanya nanti kita akan membuka poinnya. Mudah-mudahan di pesantren lainnya juga bisa meniru seperti di pesantren ini. Jadi untuk apa? Tatkala kita mengikuti teknologi, tatkala kita bisa memfasilitasi dan memberikan sarana prasarana yang komplit di dalam suatu wahana, dan akan memancing satu kualitas santri, bagaimana pintar marketing, bagaimana pintar IT, bagaimana pintar ini kan motivasi karena ada produk, bagaimana nggak bisa nyupir, belajar nyupir kan, betul nggak? Ya, Karena apa? Kalau orang bisa nyupir kan nggak usah main orang lain, bapak juga santri beli mobil kan kayak gitu ya. Ini hanya contoh Pak ya, bahwa ketika fasilitas yang ada di sini komplit, orang tuh yang santri di sini bisa mengoptimalkan kinerjanya, selain soleh, pintar, dia bisa menjadi jiwa entrepreneur, dan itu mudah-mudahan cita-cita kita akan terlaksana ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.